Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video sejarah kami. Tolong simak videonya. Aceh adalah pusat perdagangan yang besar di Indonesia, dan perkembangannya melalui Traktat London tahun 1824 dibuatlah perjanjian di mana Inggris dan Belanda bebas melakukan perdagangan di wilayah Aceh, namun tidak boleh menguasai wilayah. Aceh adalah wilayah merdeka, namun Belanda sangat berambisi menguasai Aceh dan berusaha mengingkari isi Traktat London. Untuk menguasai Aceh, Belanda menerapkan politik adu domba dengan menuduh dan menangkap kapal-kapal Aceh di perairan Selat Malaka. Mereka menuduh kapal-kapal Aceh telah mengganggu aktivitas perdagangan Belanda. Tindakan ini menimbulkan kemarahan bagi rakyat Aceh. Mereka sepakat melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Perang Aceh terjadi dalam 3 fase. Fase pertama berlangsung dari tahun 1873 sampai dengan 1884. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyerang Aceh. Serangan ini gagal karena pemimpin pasukan Belanda, J.H.R. Kohler, terbunuh. Hal ini memicu kemarahan Belanda. Belanda kembali melakukan serangan pada tanggal 18 Desember 1873. Namun mereka kembali mengalami kegagalan. Fase kedua Perang Aceh berlangsung dari tahun 1884 sampai dengan 1896. Pasukan Aceh di bawah kepemimpinan Teuku Umar dan Cut Nyak Dien semakin kuat. Pasukan Aceh melakukan perampasan senjata dan menerapkan strategi perang gerilya yang menyulitkan Belanda. Belanda kemudian menyusun strategi lain untuk mengakhiri Perang Aceh, yaitu dengan mendatangkan tokoh yang menguasai agama Islam bernama Snok Horgrange ke Aceh untuk menyelidiki adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Aceh. Hasil dari penyelidikan yang dilakukan Snok memberikan saran kepada Belanda berupa pasukan Aceh tidak menghiraukan Sultan karena Sultan tidak berkuasa. Pasukan Belanda harus mengadakan perang dengan gerak cepat hingga pasukan Aceh mengalami kesulitan untuk mencari perlindungan. Pasukan Belanda sebaliknya tidak menawarkan perundingan karena perundingan tidak akan diterima pasukan Aceh. Pasukan Belanda harus memerangi golongan agama karena golongan ini sangat berpengaruh. Yang terakhir, pasukan Belanda menggunakan siasat untuk kemakmuran rakyat. Fase ketiga, Perang Aceh berlangsung dari tahun 1856 sampai 1944. Kali ini, Belanda menerapkan strategi yang disarankan oleh Snok. Dengan strategi tersebut, Belanda berhasil mencerai-beraikan para pemimpin perlawanan Aceh. Teuku Umar bergerak ke Aceh bagian barat, sedangkan Panglima Polim ke timur. Kemudian, pasukan Belanda menyerang benteng pertahanan pasukan Teuku Umar. Pertempuran yang terjadi pada tahun 1899 itu, Teuku Umar gugur. Sementara itu, Panglima Polim akhirnya menyerah kepada Belanda. Namun, perlawanan Aceh masih terus berlanjut di bawah komando Cut Nyak Dien. Ia terus mengobarkan gerilya melawan Belanda, namun sayangnya Belanda kemudian berhasil mengepung pos pertahanan Cut Nyak Dien. Pada tahun 1906, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap. Pendudukan Belanda di Nusantara identik dengan kesewenangannya dalam mengusik adat dan peraturan daerah. Hal tersebut juga terjadi di Bali. Hak tawan karang yang telah berlaku sebelum Belanda datang diusik eksistensinya oleh Belanda. Hak tawan karang adalah tradisi Bali yang menyebutkan bahwa kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah hak milik raja setempat. Latar belakang perlawanan. Pemerintah kolonial Belanda menganggap tradisi hak tawan karang tidak dapat diterima dan mengajukan untuk menghapus hak tawan karang. Atas pujikan Belanda, raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk menghapus hukum tawan karang. Namun sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem masih menolak penghapusan tersebut dan masih menerapkan hak tawan karang. Latar belakang perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda adalah dipaksakannya penghapusan hak tawan karang kepada kerajaan-kerajaan di Bali. Kerajaan Buleleng tidak terima atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Belanda karena 2 kapal Belanda yang karam di perairan Bali diakuisisi oleh kerajaan Buleleng.
Belanda datang untuk menyerang Bali pada pertengahan 1846. Armada Belanda terdiri dari 1.700 prajurit gabungan dari Batavia dan Surabaya dan dipimpin oleh komandan tertinggi yaitu Van den Bosch. Selama dua hari, pasukan dari kerajaan Buleleng, Karangasem, dan Kalungkung bertempur mati-matian mempertahankan kedaulatan Bali. Namun, karena persenjataan Belanda yang lebih lengkap dan modern, maka para pejuang mengalami kekalahan. Kekalahan tersebut menyebabkan Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made, dan Ketut Jelantik mundur ke daerah Jagaraga. Pihak Bali juga terpaksa menandatangani perjanjian damai pada 6 Juli 1846. Penandatanganan perjanjian oleh pihak Bali merupakan salah satu siasat untuk membangun kembali kekuatan demi melawan Belanda pada periode berikutnya. Akhir perlawanan. Belanda telah mengetahui pengingkaran perjanjian damai oleh Bali pada 1847. Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga dari dua sisi, depan dan belakang. Pertempuran di Jagaraga berlangsung selama 2 hari dan kekuatan dari aliansi Kerajaan Bali dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Raja Buleleng dan Ketut Jelantik melarikan diri menuju Karangasem untuk meminta bantuan dari Raja Karangasem. Namun Belanda dan pasukannya tetap mengejar Raja Buleleng dan Ketut Jelantik. Mereka terbunuh dalam upaya mempertahankan diri dari Belanda. Perang Tapanuli atau secara umum dikenal dengan Perang Batak adalah perang yang terjadi antara Kerajaan Batak melawan Belanda yang berlangsung dari tahun 1879 hingga 1907. Pusat Kerajaan Batak pada saat itu terletak di Bakara, sebelah barat daya Danau Toba, dengan raja terakhir Kerajaan Batak bernama Sisingamangaraja XII. Adapun penyebab terjadinya Perang Batak adalah sebagai berikut. Raja Sisingamangaraja XII tidak bersedia wilayah kerajaannya semakin diperkecil oleh Belanda. Raja Sisingamangaraja XII tidak dapat menerima kota Natal, Mandailing, Angkola, dan Sipirok di Tapanuli Selatan dikuasai oleh Belanda. Belanda ingin mewujudkan Pax Netherlandica. Untuk mewujudkan Pax Netherlandica, Belanda menguasai daerah Tapanuli Utara sebagai lanjutan atas penduduknya di Tapanuli Selatan dan Sumatera Timur. Belanda menempatkan pasukannya di Taruntung dengan alasan untuk melindungi para penyebar agama Kristen yang bergabung dalam Rijksnazending. Tokoh penyebarnya bernama Nommensen, yaitu orang Jerman. Perang Batak 1878 sampai dengan 1907. Untuk menghadapi Belanda tersebut, Sisingamangaraja XII pada tahun 1878 menyerang kedudukan Belanda di daerah Tapanuli Utara. Perperangan berlangsung kira-kira selama 7 tahun. Belanda mengerahkan pasukan untuk menguasai Bakara sebagai pusat kekuasaan Sisingamangaraja XII. Kemudian terjadi pertempuran sengit di daerah Pakpak Dairi, sebelah barat Danau Toba. Pasukan Van Dalen beroperasi di Aceh melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara pada tahun 1904. Sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain melalui Kabanjahe dan Sidikalang. Akhir Perang Batak. Akhir dari Perang Batak, pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Sir Toffle berhasil menangkap keluarga Sisingamangaraja XII. Sisingamangaraja XII beserta pengikutnya melarikan diri ke hutan Simsim. Dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur bersama seorang putrinya yang bernama Lapian dan 2 orang putranya yang bernama Patuan Nagari dan Patuan Anggi serta sejumlah pengikutnya. Jenazah Sisingamangaraja XII dibawa ke Taruntung dan dimakamkan di depan tangsi militer Belanda. Kemudian pada tahun 1953, makam Sisingamangaraja XII dipindahkan ke Soposurung di Balige. Dampak Perang Batak. Batak tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan rumah saja, namun juga berdampak pada berbagai bidang, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, bidang politik. Seluruh daerah di Tapanuli dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang kedua, pada bidang ekonomi. Belanda memonopoli atau menguasai perdagangan di Tapanuli, terutama hasil perkebunan. Yang terakhir adalah pada bidang sosial, yaitu tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas, sehingga menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Video dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.